Oke guys, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Aries. Apa kabar Aries? Kita baca kamu sekarang ya. Baiklah. Uh, ini yang keluar ini nih. Oh, sama juga nih kayaknya ya. Tadi aku bacain untuk Taurus ya, keluar di sini Age of Wands ya. Keluarga di sini ya. Bisa aja beda-beda dikit gitu ya. Oke, kamu di sini adalah orang yang sebetulnya mungkin aku nggak tahu ya, ini tuh kakek buyutnya kamu dulunya adalah seorang yang memang hartawan mungkin ya. Di sini ada sesuatu hal yang disiapkan oleh leluhur kamu untuk kehidupannya kamu, untuk memberikan sesuatu faedah untuk kamu ya. Jadi kamu tuh kayak yang mau dapat warisan gitu ya, Aries. Yang udah disiapin sama kamu ada harta di sini yang akan datang mau nggak mau harus kamu terima di sini ya. Taurus mirip sama Aries ini ya. Aries mirip sama Taurus. Cuma di sini lebih kepada di mana kamu dalam pencapaian doanya kamu itu sekarang sedang naik ke atas gitu ya. Sedang mendapatkan berkah karena ada the wheel of fortune ya. Yang tadinya mungkin ya kamu biasa mengejar, dikejar. Bisa aja biasa dikejar atau merasa biasa mengejar rezeki yang mengejar kamu dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang nggak dikejar juga datang di sini ya. Ada musuh kamu nih baru datang. Musuh kamu ya. Ciri-cirinya seorang wanita itu yang ingin memotong rezeki, memotong kehidupan kamu ya. Bisa aja ini orang yang emang udah lama kamu kenal juga. Oke, di sini aku ngelihat ya perbedaan antara kamu dengan orang ini tuh banyak banget masalah ya. Di sini sedangkan kamu itu orangnya nggak pernah yang namanya berpikiran negatif ya. Akhirnya apa? Ada the temperance ya. Kamu ada yang ganggu, nggak ada yang ganggu, kamu tetap stabil ya. Kamu menghadapi segala sesuatu itu dengan penuh keyakinan, tanpa lelah berjuang. Ada seseorang di sini yang memperhatikan kamu juga dari kejauhan ya, ngeliatin kondisi-kondisi terbaiknya kamu gitu. Karena di sini orang-orang tuh beberapa melihat kamu itu ya mungkin lebih tinggi kali ya secara energinya gitu. Kamu yang di sini udah punya jalur hidupnya kamu sendiri, kamu menemukan dirinya kamu atau kamu menemukan apa yang kamu mau gitu ya. Kamu sudah enak enjoy di situ ya di sini ya. Banyak hal yang kamu terima gitu ya. Aku menutup siklus di sini orang yang mau menghancurkan kamu, aku tutup siklusnya di sini karena apa? Dia tuh nggak seimbang guys ya. Ibarat kata orang biasa gitu ya, mau melawan sesuatu takdir yang sudah diberikan. Jadi dia juga mau melawan Tuhan gitu supaya menghancurkan kamu kan ini gimana ya? Mencoba untuk menutup garis keturunan leluhur, memotong semua energi ya agar kamu di sini hancur. Tapi tidak berlangsung karena kamu di sini merasa bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan semua ya di sini walaupun berat gitu tapi kamu bisa ngelewatin semua. Kamu tahu di mana caranya mencari sesuatu yang memang dihadirkan oleh Tuhan ke kamu. Kamu tuh tahu banget cara merayu Tuhan. Kamu tuh pinter banget juga cara mencari perhatiannya Allah gitu ya. Nah, di sini perubahan-perubahan itu makin signifikan. Karena apa kamu yakin bahwa sesuatu hal yang emang udah ditakdirkan sama kamu tidak akan menjauh. Hanya sebagai manusia itu perlu berusaha agar tidak terlalu terombang-ambing di alam bawah sadar. Pikirannya kamu yang menyempit gitu. Kamu sedang menetralkan segala sesuatu supaya tidak sempit dan terbuka dari segala hal. Karena di sini ada angka 8 ya untuk kamu. Ada rezeki yang terus menerus itu kadang kamu juga membeli sesuatu duitnya tuh balik lagi karena itu juga sih sebetulnya aku pernah nyari kondisi yang memperhatikan uang yang selalu beredar di setiap uang yang aku terima dan aku mengenal satu-satu uang itu dari angka-angka nominal
Seperti itu. Jadi apapun ya, tentang energi juga, siapapun di sini itu tuh juga. Ada yang orang yang sirik sama kamu, coba deh kamu teh perhatikan wajahnya nggak nggak jauh. Berarti dalam dunia face lab-nya kamu, orang-orang yang emang care dan tidak care di sini tuh wajahnya hampir serupa. Itu aja sih intinya. Kamu harus bisa mengenali. Hati-hati ketika kamu dimanapun berada. Kamu bisa tahu di situ tujuannya. Cuman kenapa sih terlewat terus gitu? Kamu tuh bisa lolos terus karena kamu nggak pernah yang memikirkan kalau orang itu tuh mau berbuat jahat. Kamu nggak pernah, makanya suka lolos seleksi. Ya, jadi akhirnya lurus karena gini loh, orang yang nggak punya pikiran negatif terhadap orang lain ya, lebih mudah hidupnya. Karena ketika pikiran itu negatif ya, masuk ke pikirannya kamu diolah gitu menjadi sebuah makna, bukan dijadikan sebuah doktrin ataupun situasi-situasi yang menyebabkan kamu tidak bisa mencerna gitu. Nah, itulah kelebihan kamu ya. Kamu menganggap orang yang buruk sekalipun adalah sebagai obat. Wow. Kamu menganggap kerugiannya kamu tuh sebagai daripada penebusan diri kamu yang sejati. Wow. Jadi memang segala sesuatu yang terjadi dan keluar yang kamu berikan itu adalah bentukannya sama gitu dengan pola-pola yang akan kamu terima dalam hal apapun dari segi apapun. Balik lagi bolak-balik kayak yang ke-8 ya. Rezeki balik lagi gitu. Mungkin mantan kamu juga pengen balik lagi kayak gitu bolak-balik ya. Atau hubungan-hubungan spiritual connection juga atau twin flame atau apa. Ya, mereka si twin flame itu bisa berhenti di titik yang emang bener-bener banget gitu. Susah apa ya? Itu baru kembali ke kamu. Karena twin flame penuh dengan perjalanan perjuangan dan petualangan. Seperti itu ya. Tapi di sini jodohnya kamu tuh sudah ada ya gitu. Jodoh itu emang apa gitu? Jodoh tuh juga warisan. Kamu tuh berpikirnya warisan teh yang harta gitu yang dibagiin? Enggak. Suatu ya sifat dari harta itu bisa berupa spirit guide. Mungkin kamu dikasih warisan sama leluhur kamu berbentuk spirit, genetik atau DNA yang menyelamatkan kamu di saat-saat yang urgent. Kenapa sih Marisa tuh tiba-tiba aku tuh punya ide yang kayak gini ya? Kok aneh gitu. Kalau misalnya kamu belum ambil, ambillah. Terima leluhurnya kamu. Ya, itu penting untuk kamu terima. Karena apa? Itu warisan yang tidak terlihat. Ya, seperti itu. Jadi banyak sih orang-orang kan yang biasa-biasa aja gitu. Hartanya nggak banyak kok, normal aja ya, tenang aja ya pikirannya ya. Ya hartanya bukan yang dilihat, tapi yang dirasa. Kekayaan itu hanya ada dua, yang terlihat dan tidak. Kaya harta atau kaya hati. Makanya orang-orang yang kaya hati, dia ngobrol sama presiden aja biasa. Karena hatinya udah ngerasa kaya gitu, dengan segala macam bentuk pengalaman hidup. Jadi nggak ada perbedaan kayak, aduh gimana ya ngerasa gimana. Biasa aja gitu ya. Energinya nggak terlalu yang pengen validasi atau apa enggak. Karena ya aku udah ngerasa diri aku juga nggak punya kekurangan istilahnya. Aku tuh normal lahir batin ya. Tangan, mata, pikiran gitu ya semuanya dikasih sama Allah kok ini juga udah alhamdulillah. Jadi orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang kaya secara mental dan psikologis. Makanya mereka itu bisa bersejajar dengan siapapun ya. Karena tidak ada unsur-unsur yang menghalangi untuk komunikasi. Karena harta itu adalah hatinya sendiri. Jadi ya banyak di sini kelebihan-kelebihan setiap orang dalam segala unsur. Ketika kita memang misalnya terlalu obsesi ya malah sebetulnya menjauh gitu. Dunia itu kalau dikejar menjauh, kalau kita pergi mau nggak mau dia ikutin terus arah bayangannya kan. Seperti itu. Tapi kalau kitanya bersikap pasrah terhadap lingkungan sosial gitu, juga terhadap teman atau terhadap pasangannya kamu di sini. Kamu tahu bahwa segala sesuatu alam semesta bumi ini berputar sesuai dengan sirkuitnya ya. Di mana nyimpen satelit palapa, di mana nyimpen peralatan teknologi dari berbagai macam unsur yang memberikan suatu manfaat ya, alat-alat satelit-satelit tuh di mana itu? Apa nggak bentrok? Enggak kan?
Kan garisnya daripada um, semesta itu kan nggak kelihatan. Kalau di video aja ada garisnya ya. Tapi mereka tuh akur banget ya. Kapan mereka semua itu ada masalah gitu bersin gitu enggak kan ya. Semuanya udah diatur kok sama Allah. Coba kamu jalan deh bawa motor atau bawa kendaraannya kamu, bawa mobilnya kamu, sadar nggak sadar kamu juga tangannya gitu gerak. Yang memperhatikannya kamu adalah batinnya kamu untuk waspada kan? Ya enggak. Kayak belok aja sedikit lagi nyerempet gitu. Karena semua orang itu ya dijagain ya, diatur sedemikian rupa supaya lalu lintas jalan sampai ke semut-semut. Emang semut ada yang pajeduk enggak kan? Semut di jalan ketemu ya tak ya salaman. Seperti itu sudah teratur ya semua. Kadang kita kalau ketemu sama orang yang emang jahat sama kita gitu di jalan, kita tuh tiba-tiba macet gitu. Atau mobilnya tiba-tiba habis bensin sehingga kamu harus menyisi gitu ke Pertamina ya untuk isi bensin. Ternyata 20 menit kemudian tuh lewat gitu. Orang yang udah bikin kamu trauma adalah penyelamatan-penyelamatan seperti itu yang tidak kamu sadari. Semuanya diberikan jatah masing-masing untuk keselamatan. Karena setiap hal, segala macam, semua sudah tertulis ya. Kesadarannya kita itu memang nggak banyak. Tapi kita belajar menyadari bahwa setiap hal yang diberikan sama apa yang aku sampaikan. Semua udah dikasih-kasih. Tuh tarot leader semua ada jutaan ya. Tapi udah dikasih-kasih sama Allah rezekinya ya. Ditebarin ya. Sesuai dengan apa yang diusahakan. Seperti itu. Jadi kalau kamu mau berubah, berubah aja dulu ya. Biar nanti Allah yang memberikan jawabannya. Ya seperti itu ya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau kamu udah lelah, kamu istirahat. Kalau kamu capek gitu, bertemu dengan orang yang bikin habis energi, ya kamu diem. Jalanin hidup kamu juga perlu kan dicintai ya. Ditenangkan sama diri kamu. Nanti semesta akan menenangkan tersebut untuk kamu. Bikin cermin yang terbagus hari ini, siapa tahu ya cerminnya mengikuti arah kamu kemanapun kamu pergi. Pastikan di sini berprasangka yang baik terhadap Allah, terhadap diri kamu sendiri dan segala macam peraratan atribut dalam diri kamu yang terlihat dan tidak terlihat gitu. Kamu terima dengan positif dan berbesar hati ya, menerima setiap anugerah dan bencana itu sebagai satu kesatuan bahwa disitulah sebetulnya titik di mana keseimbangan dimulai. Oke, itu aja bagi yang mau personal reading, yang mau nanyakan moton jodoh baik sui. Seberapa jauh kodenya, tentang perpisahan kah atau tentang bersatu ya. Kalau berpisah ada tulisan berpisah, ketika kamu sudah bercerai berarti itu takdir kamu supaya kamu tidak larut dalam kekecewaan yang terlalu panjang. Karena kamu perlu menikmati hidup diri kamu sendiri atas lahir batin, wajah, kulit, pikiran, rambut yang harus kamu rasakan betapa indah ciptaan Tuhan yang dititipkan sama kamu berupa fisik kamu dan batin kamu. Terima kasih udah nontonnya, Aries. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata memberikan terlalu wajangan kayak emak-emak gitu ya. Ya itulah aku ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.